setelah kita melakukan penelusuran di hari 13 itu banyak opini, ada dua opini katanya dibawa makhluk halus dan juga dibawa manusia, katanya diculik gitu. Jadi ini menurut abang-abang gimana bang sebenarnya yang terjadi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di BBM Bincang-bincang Mas Bo bersama dengan Mas Cilik Family Channel dan juga ada channel X Mantan. Tepuk tangan dong. Oke, kali ini kami akan bercerita kilas balik terkait dengan 3 anak hilang misterius di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Mas Cilik Family, boleh diperkenalkan satu persatu anggotanya? Dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Bella, saya dari Mas Cilik Family Channel. Saya di sini sebagai MC. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Andi Peto dan saya salah satu ketua di Mas Cilik Family. Assalamualaikum, nama saya Rubel, saya sebagai editor di tim Mas Cilik Family. Oke, kemudian sebelahnya bang. Assalamualaikum, nama saya Gilang, saya sebagai tim kru dari Mas Cilik Family. Assalamualaikum, nama saya Guntur Alif Arli. Beliau tetap dipanggil Mas Cilik juga, ya kan? Jadi sebenarnya, yang paling ujung itu? Jangan dilupakan yang ujung. Iya. Assalamualaikum, saya sebagai Om Regar. Ini saya mewakili dari X Mantan Channel. X Mantan Channel. X Mantan Channel. Kemarin sempat ikut juga. Ya, kemarin sempat ikut juga penelusuran di Kecamatan Salapian sana, Kabupaten Langkat. Ya, penuh dengan perjuangan lah. Iya, untuk iya. menuju ke sana itu. Ya, kalau boleh tahu bang, personil dari X Mantan Channel itu ada berapa bang? Personel dari X Mantan Channel itu terdiri dari 5 orang juga. Ya, terdiri dari 5 orang. Ya, ada 5 orang bang ya. Ya. Yang ikut penelusuran kita di daerah Kabupaten Langkat sana ada berapa orang? Kemarin yang ikut 4 orang yang bisa turun. Yang ikut, yang bisa turun 4 orang bang ya. Ya. Dari X Mantan Channel. Kalau dari Mas Cilik Family Channel bang, ada berapa sebenarnya personil dari Mas Cilik Family Channel? Milih kita cukup ramai anggota kita, karena kenapa dibilang Mas Cilik Family itu karena kita itu semuanya adalah family dari Mas Cilik. Jadi kita itu ada hampir pastinya 25 orang. Pasti 25 orang, dan yang kemarin terjun langsung ke lokasi kejadian tempat pencarian 3 anak yang hilang di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat kemarin itu kita ada 20 orang. Ada 20 orang bang ya? Iya, yang turun langsung ke sana. Jadi domisili dari Mas Cilik Family Channel dan juga X Mantan Channel itu di Pangkalan Berandan. Iya. Jadi dari Pangkalan Berandan ke Kecamatan Salapian itu memakan waktu 4 jam bang ya? Kurang lebih 3. Iya. Kurang lebih 3 jam. Selambat-lambatnya 4 jam. Selambat-lambatnya 4 jam. Jadi bang, kalau boleh tahu bang, dari Mas Cilik Family dan juga dari X Mantan, kenapa bang bisa mempunyai semangat ke daerah Salapian untuk penelusuran untuk 3 anak yang hilang di daerah sana bang? Bisa jelaskan bang? Kalau masalah itu yaitu tinggal publik melihat kita gimana. Aslinya itu kita memang ke sana itu ketukan hati ya. Ketukan hati kita
karena ada 13 hari. Karena sudah 13 hari sosok anak itu tidak diketemukan. Jadi batin kita mengajak untuk kita berpartisipasi untuk mencari 3 sosok anak tersebut. Dan alhamdulillah kemarin pas waktunya kita bisa meluncur ke sana pas tepat hari ke-13. Hari ke-13 anak 3 tersebut itu hilang. Seperti kata orang tua dari anak-anak tersebut, di tanggal berapa tuh bang kemarin katanya? Tanggal 18 ya, kalau nggak salah kita tanggal 18 kejadian itu hilang. Tepatnya sekitar jam 11 atau jam 12 Siang bang. ya, siang. Siang. Jadi di semalam itu di hari ke-13. Iya. Hari ke-13. Sekedar pemberitahuan juga, mereka dari Pangkalan Berandan itu menuju ke Salapian itu dengan membawa bekal dari rumah. Ya, masing-masing. Karena kebanyakan masyarakat dari komentar-komentar menanyakan itu, mereka sudah susah, kenapa disusahi lagi gitu, dengan mungkin dengan makanan ataupun dengan minuman seperti itu. Jadi bang, sebenarnya memang kita membawa bekal bang ya, dari rumah Ya, menuju sana bang ya. alhamdulillah memang kita kemarin membawa bekal dari rumah. Dan karena kita berpikir kita jangan sampai merepotkan orang atau masyarakat setempat di lokasi kejadian. Karena begini loh, di sana itu atau orang tua dari anak-anak yang hilang ini kan sudah kesusahan ya, sudah kesusahan juga, pikirannya amburadul, kan tidak mungkin juga kita menyusahkan mereka. Jadi ya langkah baiknya kita tuh datang ke sana itu niatnya hanya ingin mencari dan membantu 3 anak yang hilang. Jadi jangan lagi sampai kita menyusahkan mereka. Iya, Bang. Karena kebanyakan mungkin dari sebelum kita yang hadir di daerah sana bang, bertemu dengan orang tuanya itu, mereka ada yang mereka minta gitu bang ya. Ya seperti itulah kejadiannya, dan informasi yang kita dapat dari salah satu orang tua. Bahwasanya kita datang ke sana itu jangan sampai merepotkan mereka, dan sambutan mereka ke kita, perkiraan mereka kita mau menyusahkan gitu. Padahal kita memang benar-benar pure untuk membantu. Iya. Memang dari hati gitu bang ya. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa untuk menuju ke sana gitu. Dan juga kita sudah permisi bang ya, permisi dengan kepala Dusun ya, iya. kepala dusun sudah kami jumpai di sana, dan juga ketiga orang tua dari anak tersebut, Dan 3 orang. juga masyarakat di situ. Kita juga izin di situ, masyarakat setempat kita sudah minta izin, karena kebetulan pas kita masuk di gapura perkampungan dusun itu, di situ ada masyarakat yang seperti berjaga di situ, mungkin atas kekhawatiran orang luar yang masuk ke situ. Jadi juga kita permisi ke situ. Di situ kita meminta petunjuk ke kepala dusun, dan setelah dari kepala dusun kita menjumpai orang tua dari 3 anak yang hilang. Jadi suwunnya gitu ibaratnya bang. Iya. Suwunnya itu udah kami laksanakan gitu. Bukannya gerasa gerusuk untuk masuk melakukan penelusuran gitu, nggak seperti itu juga. Jadi ada prosedurnya yang dilakukan gitu bang ya. Iya. Setelah sudah kita permisi semua ya kan, itu di pukul kalau nggak salah di 9 bang. Iya. 9 kami langsung melakukan penelusuran. Bahkan kita juga ditemani oleh kakek dari salah satu anak Iya, Iya, salah satu anak yang hilang. dan juga dari warga, 1 orang warga bang ya. Iya. Jadi mereka berdua menemani kami untuk melakukan penelusuran, Pencarian. pencarian.
Kemudian bang, menurut abang-abang ini kan yang kira-kira memang tahu gitu bang. Jadi di daerah sana, di kawasan sana tuh gimana bang situasinya ataupun dari segi supranaturalnya bang? Boleh bisa diceritakan bang? Oke, kalau dari segi spiritualnya itu dia gimana ya? Mungkin yang ke sana juga, yang lain juga, atau dibilang disebut paranormal juga ya. Yang sering di sana itu udah lebih dari 100 yang ke sana. Kalau untuk mistisnya itu dia ya lumayan sih. Lumayan banyak, cukup banyak di sana. Pokoknya untuk yang mengerti, yang sudah ke sana itu pasti udah paham. Dan mungkin juga Mas Bu juga udah tahu gimana di sana. Kalau saya sendiri baru sekali ini mengikuti penelusuran dari Mas Cili Family Channel. Jadi barulah pengalaman baru di Mas Bu sendiri. Kalau di Ex Mantan kira-kira apakah sudah beberapa kali mengikuti Mas Cili Family Channel? Kalau untuk mantan sendiri ya, kalau sama ikuti sama Mas Cilik udah yang kedua kali. Oh, sudah yang kedua kali ya. Gimana perasaan bang? Ya, penuh dengan tantangan. Penuh dengan tantangan banget. Ya, untuk menuju ke tempat tersebut aja kemarin di Salapian kemarin ya, penuh dengan tantangan sampai tiba-tiba malam itu ban keretanya sendiri bisa kempes sendiri. Keesokan harinya begitu diisi angin kan, kalau kita bilang itu bocor pasti paginya itu bocor, tapi kita lihat keras, bannya itu keras, tidak bocor sama sekali. Jadi di situ bisa jadi tanda tanya. Kemudian di abang ini kameramen untuk kameramen dan editor Mas Cili Family Channel. Jadi selama melakukan penelusuran bang, pernah ada kejadian-kejadian yang janggal ataupun kameranya mati sendiri bang gitu, ataupun ada kejadian-kejadian yang aneh bang? Bisa Itu diceritain bang? kalau itu ya sering lah kita ya pas lagi nge-record gitu tiba-tiba kita apa sendiri putar apa namanya pose sendiri gitu. Padahal kita sudah nekan, kita udah merekam gitu kan, tiba-tiba balik sendiri dia nggak terekam dia. Oh, nggak terekam jadinya ya. Nah, habis itu ada pernah juga kita ngerekam kan, gambarnya ada tapi suaranya nggak ada, ngeblur sering gitu. Itu ya sering lah jadi gitu. Apalagi penelusuran gitu. Jadi kamera kita melakukan video itu memang pencahayaannya sedikit bang ya. Iya sedikit. Jadi memerlukan keahlian yang khusus. Mungkin ini bang pertanyaan untuk Mas Cili Family Channel ini, apakah memang semuanya pintar gitu bang untuk masalah-masalah supranatural tadi lah bang? Kalau masalah itu yang dipertanyakan, kami sih cuma manusia biasa, kami juga tidak ada apa-apa. Ya berjalanlah dengan alaminya. Ya maaf katanya seperti apa yang dilihat itulah kami. Tinggal publik yang menilai kami bagaimana. Dan kembali lagi, kalau dibilang kami pintar, kami tidak pintar, tapi kami bisa. Oke, bang. Kembali lagi ke kita di sana kemarin tuh bang. Jadi di daerah sana kan saya ikut juga tuh bang. Jadi di daerah ada itu persisnya di kawasan ada bekonya itu bang. Parkir beko ya. Parkir beko ya. Parkir beko. Kan katanya menurut dugaannya terakhir anak-anak tersebut bermain di beko. Situ kita merasakan, mungkin saya merasakan lebih kuat lagi bang, gitu, bang. Soalnya anginnya kuat, energinya kuat.
kemarin tuh sampai hampir kemasukan bang ya. Saya aja pun hampir kemasukan. Saya nggak biasanya tuh nggak pernahnya kemasukan lah. Gitu. Nggak pernah. Tapi melakukan penelusuran dengan Mas Cili Family dan juga ex mantan hampir kemasukan. Luar biasa, itu pengalaman yang sangat menarik. Itu bang, jadi di kawasan Beko itu gimana bang sebenarnya yang adanya? Sebenarnya ya kalau yang untuk masalah mistis atau alam gaib dimanapun kita berada itu mereka Ada. pasti ada. Tapi kalau yang suasana yang pada saat kita di sana, tepatnya di tempat parkir eskavator atau depo biasanya dibilang, itu memang suasananya sangat mendekap karena banyak makhluk-makhluk astral yang tinggal atau bermukim di situ. Yang dibilang angin itu kencang. Mungkin untuk sebagian yang mengerti dalam hal ini atau yang bisa melihat itu pasti tahu apa yang datang. Mungkin bisa dilihat di video Mas Cilik Family tentang penelusuran di sana atau pencarian di Bogor, itu bisa dilihat di video itu. Juga di Mas Bu Official itu juga ada videonya, dan ex mantan itu juga ada video pencarian itu. Dan suasana gimana pastinya itu bisa dilihat oleh masing-masing mata publik keasliannya atau kerealannya. Ya masyarakat yang menilainya bang. Publik yang menilai. Apalagi pas melakukan mediator bang. Jadi kebanyakan mediasi Iya, namanya. mediasi bersama mediator. Mediasi bersama mediator, katanya jelas itu ataupun itu rekayasa itu katanya gitu. Gimana menurut abang menanggapinya bang? Kalau kita sendiri yang menanggapinya atau tim Mas Cilik Family yang menanggapinya, itu kembali lagi ke publik, ke penonton. Mungkin dari Mas Bu juga sendiri bisa menilai gimana, dan ex mantan juga bisa menilai gimana keaslian atau kerealan itu settingan atau bukan. Dan untuk yang melihat atau yang menonton, yang khususnya yang tahu, yang mengerti dalam hal mistis atau misteri gaib, itu bisa menilai sendiri ya, terutama individu atau orang pintar lah, dibilang disebut orang pintar, bisa menilai sendiri. Kalau kami, itulah kami apa adanya, tinggal publik yang menilainya. Kembali lagi ke publik lagi bang. Iya. Jadi kami itu di sini nggak memaksakan publik buat percaya atau enggak, karena itu tergantung dari mereka sendiri. Ya, benar sekali. Setiap orang kan berbeda-beda pendapat gitu. Iya. Biasa beliau ini yang sering menjadi mediator untuk Mas Cilik Family. Waalaikumsalam. Salam. Siapa nama bang? Dikri bang. Pengen tahu juga sebagai mediator apa yang abang rasakan bang? Bawaan saya lemas. Waktu di bahasa ini bawaan lemas, gelap. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bertindak gitu. Nggak bisa bertindak ya bang. Jadi begitu masuk kita nggak tahu lagi Nggak apa-apa. tahu, gelap, semua pandangan itu gelap. Saya lihat di konten-konten Mas Cilik Family Channel pun abang sampai mengeluarkan darah lah gitu. Itu sebenarnya apa tuh bang kira-kira yang terjadi? Nggak tahu. Mengeluarkan darah itu saya nggak tahu. Oh iya ya, apa nggak tahu ya ceritanya? Rasa darahnya apa? Rasanya bau, rasanya Anjir. anjir gitu, bau. Nggak bisa dibilang lah. Kalau ikan kita makan gitu masih enak kan? Ini rasanya nggak enak kali di mulut, nggak enak kali, Oh, nggak enak kali ya. nggak enak kali. Jadi bang, menurut abang bang, itu kenapa bisa terjadi bang? Begitu mediator kerasukan tuh
darah di mulut gitu bang. Apa yang terjadi sebenarnya bang? Kalau mengenai mediator yang mengeluarkan darah, itu juga tidak semua makhluk astral ya mengeluarkan darah, dan dia juga biasanya jam atau hari yang tertentu dia bisa mengeluarkan darah. Biasaannya sih makhluk astral yang mengeluarkan darah itu satu, memang dia biasa mengeluarkan darah, biasanya mungkin untuk menakut-nakuti atau intinya yang pastinya untuk menakut-nakuti. Yang pastinya kalau biasanya tengah malam itu mereka sedang makan. Sedang makan bang. Ya, sedang makan, dan pada saat dia melakukan makan, kita menarik mereka. Jadi sisa makanannya itu masih ada. Masih ada gitu. Mereka berarti makan darah bang ya berarti. Kalau masalah makan dia makan darah atau makan daging atau segala hal apapun, kalau yang kita tahu atau yang sering kita tanyakan, itu biasanya sih daging binatang. Tapi yang namanya itu makhluk tak kasat mata atau bisa dibilang setan, kita tidak bisa penuh percaya sama mereka. Maksudnya kita tidak tahu kenapa mereka bisa mengeluarkan darah dan apa yang mereka makan. Itulah realnya Lagi makan kita tarik. Itulah kalian merasa jahatnya. Dia lagi makan. Lagi enak makan kan, ditarik sama mereka kan gitu. Kebanyakan makhluk seperti mereka kan rasa terganggu. Itu kalau pas penarikan itu nggak ada permisi itu ya, Nggak ada. langsung tarik aja gitu ya. Langsung jadi ibarat makan kita langsung siuk gitu. Tarik kan. Makanya kalian lain kali izin dulu. Jadi dia nggak sempat Cuci mulut lagi, iya. Jadi izin dulu. Lagi makan nih, ntar dulu ya, 5 menit. Kalau baru kalian tarik. kalau dia kita minta izin, pasti kita nggak dapat itu. Oh Dia, iya. dia sempat siap makan, kita kan cuci mulut dulu, minum dulu, ya hilang darahnya. Oh iya. Itu seperti itu bisa milih nggak bang? Bisa milih ya. Kita mau yang mana gitu. Kalau masalah itu masalah pilih dan tidak memilih itu, kita untuk yang kami yang bisa ngelihat atau apa inti dari makhluk-makhluk apa aja yang ada di situ. Jadi ya kalau kita mau menarik yang berdarah, ya kita cari yang berdarah. Kalau yang istilahnya yang biasa atau jenisnya yang berbeda, ya kita cari yang Sesuai permintaan lah bang ya. kalau masalah fisik, kalau di tempat atau lokasi kita shoot atau kita melakukan penarikan itu kan tempatnya kan juga berbeda, dan makhluk-makhluknya juga di situ kan berbeda, dan kebetulan dia ada di situ, ya kita tarik dia. Suka-suka kalian lah ibarat gitu kan. Membutuhkan ini si A, jadi si A lah yang kita tarik gitu bang ya. Abang tadi yang mediator tadi, jadi si beliaunya tadi lagi makan gitu bang, lagi makan lagi, ibarat kata makanan mereka kan yang agak-agak lebih apa gitu bang. Jadi abang sendiri kenapa mau jadi mediator bang? Entah jadi apa aja, makan nasi goreng aja milih bang. Iya. Milih aja gitu, pengen nasi goreng, jadi pas dia lagi makan nasi goreng baru masukan gitu, jadi mediator. Jadi enak kan gitu makan nasi goreng. Mungkin kalau untuk yang jadi mediator tuh mungkin orang-orang pilihan ya. Oh iya, nggak ngerti juga kita kan. Cobalah bang mana? Kebetulan saya kan pernah Masih merasuki gitu. Apa mungkin bisa lebih cepat lagi prosesnya untuk jadi mediator kan. Mediator itu rasuki dia gitu kan. Bisa lebih cepat lagi prosesnya supaya kita dekat sama dia gitu. Kalau masalah yang Om Tega tanyakan dari mantan itu gini, kalau di kita
itu bisa menjadi mediator. Karena untuk ketahanan tubuh dari seseorang itu pasti berbeda. Dan untuk menjadi salah satu mediator itu juga perlu proses. Dan kita tidak sembarangan untuk menjadikan mediator itu orang lain. Jadi semua itu ada prosesnya. Karena kalau kita memakai sepengetahuan kami ya, sepengetahuan mata masjid family itu, kalau kita memakai mediator lain itu dampak atau akibat yang terjadi dengan mediator tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ya bisa jadi kemungkinan seperti Mas Bu tanyakan tadi, bisa jadi dia setelah dirasuki dan setelah dikeluarin dia bisa sering menempel atau sering masuk. Jadi kita tidak bisa untuk mencari orang-orang yang maaf cakapnya sembarangan. Jadi memang untuk di Masjid Family ini itu adalah orang-orang yang khusus dan orang-orang yang tertentu. Bang, jadi pengen nanya juga Bang. Jadi kemarin kan saya sempat hampir kemasukan tuh Bang. Jadi menurut abang-abang ini semua itu kenapa? Kenapa Bang? Kalau itu sih sebenarnya gini, maaf sebetulnya juga kepada apabila saya sedikit salah berbicara. Mungkin pada saat penelusuran satu atau pada saat kita melakukan pencarian atau mungkin karena Mas Bu tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti ini, Mas Bu mungkin sedikit agak sujud atau agak takut karena mungkin Mas Bu tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Jadi mungkin juga Mas Bu seperti yang saya bilang tadi, setiap orang atau setiap manusia itu daya tahan tubuhnya itu tidak sama, dan mungkin pada saat kejadian malam itu di tempat lokasi Mas Bu mungkin keadaannya kecapean atau mungkin pada saat itu daya tubuh Mas Bu itu lemah, jadi makanya bisa terjadilah hal yang seperti itu. Jadi menurut abang-abang adakah imbas ke sayanya itu Bang setelah hampir dirasuki tadi Bang? Kalau itu saya kembali lagi bertanya dengan Mas Bu, setelah apa yang terjadi, setelah dinetralisir oleh tim Masjid Family, ada apa yang Mas Bu rasakan? Adakah imbasnya atau adakah kejadian yang berkelanjutan? Apakah Mas Bu ada dirasuki lagi di rumah, itu tinggal Mas Bu sendiri yang merasakannya. Nah, jadi saya bertanya lagi sama Mas Bu, ada nggak imbasnya lagi? Gitu. Ada enggak ya? Kasih Ada enggak ya? tahu nggak ya? Kasih tahu enggak ya? Mungkin nanti di belakang layar ya Bang. Kita ceritakan lebih dalam. Jadi kembali lagi ke 3 anak yang hilang misterius itu tadi Bang. Jadi ini pertanyaan terakhir Bang. Setelah kita melakukan penelusuran di hari 13 itu banyak opini, ada 2 opini katanya dibawa makhluk halus dan juga dibawa manusia, katanya diculik gitu. Jadi ini menurut abang-abang gimana Bang sebenarnya yang terjadi? Kalau masalah itu tentang adanya pencarian kita kemarin, kita juga tidak bisa memastikan apa yang terjadi dengan anak-anak tersebut, karena pada saat kita melakukan pencarian dan kita melakukan mediasi bersama mediator itu, kita juga ada 2 versi.
apa yang kita dapat dan apa yang kita tulis dari kemarin. 80% itu tapi kita juga tidak bisa memastikannya yang lebih dalam karena kita tidak juga cukup bukti. Iya betul. Kita tidak bisa memastikan yang lebih dalam karena itu tidak cukup. Dan yang paling penting kita sudah ikut andil bang ya. Kita sudah berusaha dan ikut andil mengikuti jiwa tadi bang. Panggilan hati untuk ke daerah Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tuh. Dari sini 3 jam loh ke sana kan gitu. Hah? Ya, dari Pangkal Berandan ke Kecamatan Salapian sana 3 jam gitu kan, begitu jauh. Berarti kita sudah melakukan mengikuti panggilan hati tersebut ke daerah sana gitu bang ya kan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kemungkinan ada yang kedua, ada yang ketiga bersama dengan Mas Cili Family Channel dan juga dengan Ex Mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.